Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab dan di sebelah saya sudah ada jamaah yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Bu Leni. Dengan Ibu Leni. Silakan pertanyaannya disampaikan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau menanyakan yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara tabayun atau klarifikasi kalau ada fitnah yang menimpa diri kita, sementara terutama fitnah sudah beredar luas dan kita sudah tidak tahu harus tabayun klarifikasi ke siapa, sementara fitnahnya sudah beredar luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata lain Mas Agung, bagaimana kalau kita dijulidin sama orang begitu ya di fitnah? Baik, bagaimana kita bisa bertabayun ya? Mungkin diawali dari cara-cara tabayun dan memahami tabayun sendiri, Pak Habibana. Silakan. Baik, kan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila datang berita kepada kalian, kita disuruh tabayun. Tetap tabayun itu bukan nantangin. Ada akhlak, ada adab. Kita dijulitin, tapi jangan kita balas julid dong. Seperti salaf itu mengatakan, alamtu lisani 20 sanatan hatta yastaqim. Artinya aku ajarkan lisanku ini 20 tahun untuk supaya istiqomah. Jadi waktu orang fitnah udah menyebar misalnya. Fitnah sudah menyebar. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil kalau memang ada orangnya. Ada orangnya, kita assalamualaikum, kita panggil, kita tunjukkan akhlak dan adab kita seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau difitnah, orang yang difitnah itu dipanggil sama beliau, beliau katakan terima kasih banyak, dosa saya sudah habis, ini uang 1000 dinar sebagai hadiah. Orang ngatain dia, orang julitin dia, dikasih 1000 dinar. Ya, sampai Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin bilang begini, itu masih sedikit aib saya, kalau pengen tahu yang lebih banyak, saya kasih tahu. Ya, kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orangnya sudah tidak ada lagi, bagaimana sudah kita bertawakal? Diam itu lebih baik daripada kita berkoar-koar. Allah yang nanti ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Ustazah Qotronada, kalau kita kaitkan dengan fitnah di akhir zaman, salah satunya fitnah yang muncul di dunia media sosial. Ya. Orang menjelekkan orang lain sejelek-jeleknya, kemudian direkod dan dijadikan konsumsi para pemakai media sosial. Akhirnya dia pun juga tanpa tabayun, dia membuat tabayun versi dia sendiri. Mohon maaf kepada kiai ini, itu salah ngomong begitu. Nah ini cukupkah seperti ini? Atau memang harus ditemui orangnya atau seperti apa Ustazah? Yang harus kita raih di dunia sebelum kelak nanti pulang ke negeri akhirat adalah mendapatkan keridhaan dari Allah. Cara untuk mendapatkan keridhaan dari Allah adalah orang lain ridho kepada kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, baik ucapan ataupun perbuatan, pastikan sebelum kita meninggal dunia, semua khilaf dan salah kita sudah dimaafkan oleh orang yang bersangkutan. Karena ini urusannya bakalan nanti dibawa sampai ke negeri akhirat. Jadi kalau sekiranya kita memberikan lagi informasi, menyampaikan sesuatu di media sosial yang bisa jadi itu adalah tidak dalam kebenaran, maka tentunya ada harus keberanian kita untuk membesarkan hati kita untuk meminta maaf kalau memang kita salah, supaya kita mendapatkan keridhaan dari orang yang pernah kita zolimi. Kalau memang sekiranya kita pernah melakukan sebuah kezoliman di belakang orang tersebut, boleh kok kita hanya maafin saya ya, saya khilaf, mungkin ada ucapan saya yang kurang pas. Daripada ketika kita menyampaikan apa adanya kemudian menimbulkan lagi yang namanya perselisihan, maka tetap minta maaf itu harus didahulukan. Dan ingat, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Allah akan bertanya apa yang kita lakukan kepada orang lain, dan Allah tidak akan bertanya apa yang orang lain lakukan kepada kita. Ustazah, ada istilah jejak digital dan ini tentu saja menyusahkan bagi kita. Ya. Kejelekan-kejelekan kita yang kita tidak lakukan ternyata ketika kita meninggal itu masih menempel di sana. Artinya ini menjadi dosa yang terus terkirim bagi para produser-produser
istilahnya film-film atau apapun begitu ya, yang membuat fitnah-fitnah itu seperti apa ini? Artinya kan tidak mungkin terhapus begitu saja. Iya, kita ini memang ya kita nih sekarang yang masih handphone di tangan, ayo kita bijak. Jangan kita mengupload segala sesuatu yang memang keluar dari syariat, karena itu ada jejak digitalnya. Tapi kalau yang memang sudah kejadian, maka selayaknya kita muslimah dengan muslimah yang lain, maka kita harus pandai dalam menutup aurat saudara kita. Kalau sekiranya kita tahu, oh iya ya dia kan sekarang udah pakai hijab. Kemudian kita melihat ada sesuatu yang memang terbuka. Jadikanlah kita orang yang termasuk membantu dalam menutup aib saudara kita. Jangan justru kita menyebarkan lebih luas dan naudzubillah min dzalik, akhirnya lisan pun jadi ikut julid sama orang lain. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih Ustazah, dan kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.